Halo guys, balik lagi di channel Teknoar ya. Kali ini gua bukan review tapi kali ya, kayaknya lebih ke sharing pengalaman gue memakai iPad 6 ini dari tahun 2018 sampai sekarang. Jadi kebetulan iPad yang ada di tangan gue ini adalah salah satu gadget tempur gue, karena gue main game masih di sini, game mobile tentunya. Terus bekerja gue masih di sini, aktivitas sosial media gue juga masih di sini. Pokoknya kayaknya hari-hari gue ditemani oleh si gadget ini. Yes, ini adalah iPad 6. Saat gue beli iPad ini di tahun 2018, iPad ini seharga 5,5 juta. Nah sekarang di tahun 2022, iPad ini kisaran harganya sudah di angka 3 jutaan. So ini jadi harga yang sangat-sangat terjangkau, dan tentunya memang tergantung ya, lo ambil yang kapasitasnya berapa. Kebetulan gua pakai yang 128 GB. Oke, gimana sih pengalaman gue pakai iPad ini sampai sekarang? Apakah masih worth it dipakai di tahun 2022? So, ikutin terus video ini. Nah, sebelum kita masuk ke reviewnya, iPad ini sudah dilengkapi dengan Touch ID. Lalu di sini ada Lightning charger. Di sebelahnya ada speakernya di sini, dan tentunya dengan kualitas Apple menurut gua speakernya tuh oke banget. Di sini ada kamera, di depan juga ada kamera. Yang menurut gua sih sebenarnya kameranya juga nggak bagus-bagus banget sebenarnya. Tapi memang untuk pakai iPad menurut gua, kalau gue pribadi sih gue jarang untuk memakai iPad ini untuk foto-foto gitu. Tapi memang lebih ke kegiatan sosial gue gitu, untuk pakai sosmed, terus bekerja dan bermain game gitu. Nah, untuk spesifikasi singkat dari iPad ini, pada bagian dapur pacunya udah dilengkapi Apple A10 Fusion, dimana chipset ini juga dipakai pada iPhone 7. Nah, di iPad ini juga sudah memakai iOS 15, dan iPad ini juga sudah support Apple Pencil, tapi masih Apple Pencil 1 kalau nggak salah. Gue belum pernah coba di Apple Pencil 2 sih. Lalu di layar, ia memiliki layar sebesar 9,7 inch dengan RAM 2 GB. Tapi untuk kalian yang belum pernah memakai iOS, jangan skeptis dulu dengan besaran RAM-nya, karena iOS sangat optimize. Beda dengan Android yang tergolong lakus dengan sumber daya hardware-nya. Nah, ini tuh terbukti sebenarnya di kemampuan gaming dan editing videonya. Oke, kita masuk ke game dulu ya. Kita buka PUBG Mobile. Seperti yang gue bilang di awal tadi, kalau gue masih suka main game, editing, semua melakukan pekerjaan gue dari iPad. Nah, salah satu game yang sering gue mainkan adalah PUBG Mobile. Kita bisa lihat di sini, ini gue udah buka PUBG Mobile-nya. Dia mendapatkan settingannya di, gue biasa sih kalau gue pakai di smooth extreme, tapi kalian juga bisa di HDR dengan frame rate-nya di ultra. So menurut gue itu udah masih oke banget. Lalu kita masuk ke gamenya. Nah, ini udah dimasuk di game. Sama sekali tidak ada lag ya teman-teman. Ini masih smooth banget, dan grafiknya oke. Gue main di smooth extreme. Ya, untuk iPad generasi 6 ini sih, untuk kalian yang mau main PUBG ya menurut gue masih oke banget. Atau lo mau main game-game sekarang, itu menurut gue masih oke dengan grafis yang mumpuni gitu ya. Nah, ini gue juga main FIFA 22 Mobile, dan ini sama seperti gue main PUBG Mobile, masih smooth banget dan masih oke banget dipakainya. Grafisnya juga oke. Jadi menurut gue iPad ini masih sangat-sangat worth it ya untuk bermain game. Nah, lanjut, gimana sih kalau gue pakai ini untuk bekerja sehari-hari? Jadi gue bisa mengerjakan semua pekerjaan gue lewat iPad ini. Kadang gue juga pakai
iPad ini untuk ngedit, tentunya untuk ngedit simple ya, untuk game-game, untuk ngedit yang tidak sulit. Gue masih pakai iPad ini dengan software LumaFusion tentunya. Lalu gue juga kadang untuk ngedit foto di sini. Lalu selain itu gue juga suka pakai iPad ini tuh untuk recording teman-teman. Nah, gue biasanya pakai ini, pakai Bias M. Jadi gue tinggal colok aja gitar kebetulan gue pakai iRig, dari iRig tempel ke iPad, dan gue juga nge-recording dari sini. Ini jadi sebagai simulator gitar gue. Jadi hampir semuanya kegiatan gue itu memakai iPad ini. Nah, gimana sih panas yang ditimbulkan di iPad ini? Kalau menurut gue sih sebenarnya masih wajar ya, nggak kayak gue pernah pakai Android. Itu pas gue main game tuh di belakangnya panas sekali, dan ini menurut gue masih oke, masih dalam batas yang wajar gitu. Ya lumayan lah. Nah, tapi untuk urusan ngecas, si iPad ini memang agak-agak lama. Sebenarnya nggak pernah sih gue sampai tungguin iPad ini sampai selesai. Biasanya gue selalu gue tinggal mungkin sekitar 4 jam 5 jam baru selesai gitu, baru selesai dicas gitu. Karena memang yang gue alami memakai iPad ini tuh ngecasnya agak lumayan lama gitu. Tapi memang baterainya juga sebenarnya tidak terlalu boros. Gue bisa memakai iPad ini mungkin bisa sekitar sampai 12 jam gitu untuk memainkan iPad ini. Nah, kesimpulan dari iPad ini menurut gue masih sangat-sangat worth it dipakai di tahun 2022. Apalagi secondnya udah sangat-sangat terjangkau, yaitu hanya 3 juta lo bisa dapet iPad dengan layar yang lumayan 9,7 inch. Lo juga bisa pakai untuk bermain game, untuk bekerja, untuk santai, misal lo main sosmed atau lo Netflixan gitu, nonton gitu. Menurut gue ini masih sangat-sangat oke banget dan masih sangat worth it. Nah, untuk kalian yang ingin membeli tablet untuk gaming atau kerjaan sehari-hari dengan harga yang terjangkau, maka iPad ini bisa menjadi alternatif yang sangat layak untuk dipertimbangkan. Saran gue sih, kalau minat iPad 6 ini, ambil yang varian 128GB, karena kalian akan lebih leluasa untuk menyimpan file atau menyimpan aplikasi dengan size yang besar-besar. Karena kita tahu untuk main game aja PUBG Mobile misal udah sekitar 2-3 GB, Mobile Legends juga sama. Game-game sekarang tuh tidak ada yang size-nya kecil-kecil gitu. Rata-rata tuh besar semua. Jadi kita harus punya storage yang lumayan besar juga. Nah, segitu aja review gue kali ini. Kalau ada ide atau saran bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih teman-teman.